Ada sesuatu yang mendasari seluruh rangkaian dari berbagai aneka kekusutan, kekacauan, kerusuhan, kerusakan, kesengsaraan, dan segala aneka penderitaan, yakni hilangnya kedamaian. Dan ada sesuatu yang mendasari terciptanya sebuah kesenangan, ketenangan, ketentraman, perasaan aman, keharmonisan, dan kebahagiaan, yakni kedamaian. Dan sejatinya, kedamaian sangatlah erat kaitannya dengan kata Islam. Kata Islam, jika kita lihat dari segi kebahasaan, sesungguhnya ia dapat terbentuk dari beberapa kata dasar, di antaranya yakni kata salama, salima, atau aslama. Dan pada video kali ini yang kita akan bahas terlebih dahulu adalah kata Islam yang dari kata salama atau salam, di mana kata tersebut seperti merupakan clue atau petunjuk bagi kita semua, khususnya bagi orang-orang yang beriman, agar kita semua senantiasa berada dalam sebuah alam kedamaian. Yang hal itu akan dapat menghindarkan diri kita dari berbagai gangguan, seperti hasutan, rayuan, atau godaan setan yang senantiasa dapat mempengaruhi akal, pikiran, hati, perasaan, dan nafsu kita setiap saat, di setiap waktu, setiap keadaan, dan dimanapun kita berada, di sepanjang perjalanan kehidupan kita di alam dunia. Selain itu, dengan masuknya manusia semua ke dalam alam kedamaian, maka diharapkan manusia itu akan sampai pada sebuah pintu kesadaran, yang dengannya pikiran serta pandangannya akan menjadi lebih jernih dan tajam, menjadikan hatinya lembut dan jiwanya serasa lapang, dan ia akan dapat dengan mudah memahami tentang sebuah hakikat atau esensi dari berbagai permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan. Sehingga dengan begitu ia akan dapat memilah, memilih, dan menilai tentang segala sesuatunya dengan sangat jernih dan objektif. Yang hal itu pada akhirnya akan mengantarkan manusia pada kehidupan yang lebih baik. Dan ayat yang memerintahkan orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam alam kedamaian tersebut terdapat di dalam Quran, Surah Al-Baqarah ayat 208, yakni, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam kedamaian sepenuhnya, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia, setan itu, bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kata as-salam pada ayat tersebut umumnya diartikan dengan kata Islam atau agama Islam. Mungkin karena kata salam atau salman seakar dengan kata Islam. Dan berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perubahan bentuk kata yang seakar dengan kata Islam. Di antaranya yakni kata salama dan salima. Kata salama atau salima adalah kata kerja bentuk lampau. Kata kerja bentuk sedangnya atau akarnya adalah yaslamu. Dan kata salman dapat dikatakan adalah merupakan bentuk kata dasar, benda atau kata sifat. Dan kata salimun adalah bentuk subjek, yang berarti adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Dan bentuk objeknya adalah kata maslumun. Sedang kata Islam dalam hal ini merupakan bentuk kata perintah, yang dapat berarti damalah atau tentramlah. Sedang bentuk kata larangannya adalah la taslam, janganlah kalian damai. Itulah tabel yang menunjukkan kedudukan kata salm atau salman. Kata salm atau salman dapat berarti yakni kedamaian, ketenangan, ketentraman, keselamatan, atau dapat juga berarti kesejahteraan. Dengan demikian kata as-silmi atau as-salm
pada surah Al-Baqarah ayat 208 tersebut dapat kita maknai adalah sebuah kedamaian. Karena ketika hati dan pikiran seseorang berada dalam kedamaian secara penuh, maka berbagai hembusan seperti bisikan, rayuan, dan hasutan setan seolah tidak akan dapat mampu mempengaruhi keadaan hati, pikiran, dan jiwa dari seseorang. Dan berikut ini adalah contoh ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan kata salama dan as-salam, yakni wa alqau ilallahi yawma idinis salama wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan mereka menyatakan kepada Allah pada hari perdamaian, lalu lenyaplah segala yang mereka ada-adakan. An-Nahl ayat 87. Kemudian di surah Muhammad ayat 35 yakni fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Maka janganlah kamu lemah dan mengajak pada perdamaian, karena kamulah yang lebih tinggi, yakni unggul, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu. Kemudian di surah Al-Anfal ayat 61 yakni wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Dan jika mereka condong kepada kedamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah sebagian contoh ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan kata salam atau as-salam. Dari ayat-ayat tersebut tersirat sebuah kesan makna bahwa Allah SWT seperti ingin agar orang-orang yang beriman itu masuk ke dalam sebuah alam kedamaian dengan sepenuhnya. Karena ketika ia berada di alam kedamaian, maka keadaan hati, pikiran, jiwa, serta raganya akan senantiasa merasakan ketenangan, kesenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, yang hal itu akan dapat mengantarnya ke dalam sebuah kesadaran. Dan kesadaran adalah sesuatu yang paling esensi dari diri manusia. Dengannya manusia seperti terjaga batinnya, tidak sedang dalam tertidur, terbuai, atau terperdaya pikiran dan hatinya. Pandangan batin serta akalnya seolah dapat melihat segala sesuatunya dengan jernih dan sangat objektif. Dengannya manusia akan mampu menangkap sebuah hidayah, petunjuk, atau berbagai inspirasi yang akan menuntunnya ke arah yang semestinya. Dan berada di dalam alam kesadaran, seseorang seolah seperti sedang berada di dalam jangkauan frekuensi Tuhan. Secara alamiah ia akan serasa dalam bimbingan serta petunjuk Tuhan. Namun jika manusia tidak sedang berada dalam alam kesadarannya, maka seolah-olah jiwanya sedang terjatuh dari langit, lalu disambar burung, terkoyak-koyak oleh paruh berserakan, terhempas angin, lalu hilang entah kemana. Dan hari-hari serasa seperti berada di dalam kekalutan dan kegelisahan yang sulit baginya menemukan cahaya, yakni petunjuk serta bimbingan dari Tuhan. Dan tentu, setan dan iblis paham betul dengan sistem yang berjalan dalam diri manusia itu. Untuk itulah mereka seolah seperti mengintai setiap manusia dengan menunggunya di sebuah pintu, yakni pintu yang darinya manusia dapat menuju ke alam kesadarannya. Untuk itulah seolah mereka akan senantiasa menghalangi manusia untuk dapat sampai pada pintu itu. Dan mereka, setan dan iblis, pasti akan berusaha dan berjuang terus-menerus untuk dapat melumpuhkan sistem kesadaran yang ada dalam diri manusia itu di setiap saat dan setiap waktu, dan dalam setiap hembusan nafasnya. Dan ketika manusia terhalangi menuju kesadarannya, maka kekuasaan atas dirinya menjadi lemah. Ia akan dengan mudah hilang kendali dan kontrol akan dirinya sendiri. Yang hal itu menjadikan ia mudah tersulut oleh berbagai hasutan-hasutan setan. Dan seketika seluruh tindakannya hanyalah atas dasar nafsu dan angan-angannya yang kosong. Kesemuanya adalah dampak dari hilangnya kesadaran atas dirinya. Boleh jadi matanya tidak sedang terpejam, dan telinganya juga dapat mendengar dengan baik. Demikian juga akalnya, mungkin masih dapat berpikir sebagaimana layaknya. Namun sejatinya, ia sedang terbuai dalam tidurnya, atau pandangannya terhijab oleh sesuatu yang itu membuatnya seperti sedang berada dalam pengaruh.
Dan surah Al-Baqarah ayat 208 tersebut seperti menyiratkan sebuah kesan bahwa seolah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak seluruh orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam sebuah kedamaian sepenuhnya, agar terhindar dari berbagai aneka gangguan, hasutan-hasutan, maupun aneka tipu daya setan yang dapat menjerumuskannya ke dalam kegelapan dan kebinasaan. Yang hal itu seolah-olah seperti bagaikan menyeburkan diri ke dalam sebuah samudera yang luas membentang dengan airnya yang melimpah, sehingga aneka kotoran, kuman, dan bakteri akan dengan sendirinya lenyap dan sirna. Demikian itulah kesan makna dari kata salam atau as-salam. Dan berikut ini adalah contoh lain ayat-ayat di dalam Al-Quran yang seakar dengan kata salama, yakni kata salam, sebagaimana Quran surat Al-Anbiya ayat 69, yakni Kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin, lalu keselamatanlah atas Ibrahim. Dan di surat Yunus ayat 10, yakni da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalamnya, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Tuhan kami. Dan penghormatan mereka di dalamnya, yakni surga, salam, yakni damai sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Lalu di surah Al-An'am ayat 54, yakni wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina fakul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah annahu man 'amila minkum su'am bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dan apabila orang-orang yang beriman datang kepada kalian dengan membawa ayat-ayat kami, maka katakanlah salamun alaikum, yakni salam sejahtera bagi kalian. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kata salam atau assalam pada ayat-ayat tersebut seolah memberi kesan kepada kita bahwa ajaran Islam sejatinya adalah ajaran yang mengajarkan umat manusia untuk senang dengan kedamaian. Sebuah ajaran yang mendorong seluruh orang-orang beriman untuk senantiasa menebar rasa aman dan kedamaian ke seluruh makhluk, agar tercipta sebuah ketenangan, ketentraman, keselarasan, dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk seisi bumi. Yang hal itu menjadikan setiap makhluk dapat sama-sama merasakan kesenangan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupannya. Itulah sejatinya yang merupakan visi besar dari ajaran Tuhan yang bersifat universal, yakni Islam. Dengan demikian, orang-orang yang gemar melakukan berbagai aneka kerusuhan, kerusakan, serta kekacauan di bumi dengan menebarkan kebencian untuk terciptanya sebuah permusuhan, pengkhianatan, peperangan, pertumpahan darah terhadap sesama umat manusia dan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, maka betapa sungguh mereka telah mengingkari ajaran Tuhan itu sendiri sejatinya. Karena betapa kontradiktifnya apa yang diperbuat itu dengan kata salam atau assalam. Oleh karena itulah Allah SWT seolah menyeru kepada orang-orang yang telah sampai padanya suatu kedamaian, yakni damai hatinya, akalnya, nafsunya, dan seluruh jiwa raganya, yang itu meliputi seluruh aliran darah dan sel-sel dalam tubuhnya, yang senantiasa tenang dan tentram batinnya bersama Tuhan. Maka baginya adalah tempat yang penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, keberkahan, dan kemakmuran, yang dalam Al-Quran disebut dengan kata, yakni Dar as-Salam. Sebagaimana Quran surat Yunus ayat 25, yakni
Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, yakni surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan juga di surah Al-An'am ayat 127, yakni lahum darussalami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan tempat yang damai sejahtera, yakni surga, di sisi Tuhannya. Dan Dialah Allah SWT sebagai wali mereka terhadap apa, yakni amal-amal kebajikan yang mereka kerjakan. Lalu di surah Al-Hijr ayat 46, yakni udkhuluha bisalamin aminin. Allah berfirman, masuklah kalian ke dalamnya, yakni surga, dengan damai sejahtera, yakni aman, tenang, tentram, makmur, dan bahagia. Demikian itulah ayat-ayat yang menyangkut kata Dar as-Salam atau Darussalam. Dari ayat-ayat tersebut timbul sebuah kesan bahwa tujuan dari ajaran Islam sebenarnya adalah mengantarkan seluruh umat manusia sampai ke dalam sebuah tempat yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan yang sempurna, yakni surga. Oleh karena itu, orang-orang yang telah sampai padanya sebuah kedamaian, yakni asal, jiwa serta pikirannya senantiasa damai bersama Tuhan Allah SWT. Ia akan dapat menikmati aneka anugerah Tuhan yang terhampar di alam semesta, karena keadaan jiwanya serasa seperti lapang. Pandangannya jauh ke depan, seperti cerah menatap awan. Baginya kesempitan, kemalangan, kekurangan, dan kesengsaraan tidak menjadikan jiwa dan pikirannya menjadi sempit. Denyut nadi dan hembusan nafasnya senantiasa senada dengan frekuensi Tuhan, dan wajahnya seolah memancarkan kasih sayang yang mendalam terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Yang itu menjadikan sikap dan tindak lakunya senantiasa penuh dengan rasa hormat dan kesantunan terhadap sesama. Dan itu semua seperti merupakan ciri-ciri dari para penghuni surga, yakni Dar as-Salam. Itulah sepertinya yang menjadi tujuan dari ajaran Islam. Ia seperti menyeru kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa mengajarkan dan memperjuangkan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi, mengantarkan seluruh makhluk untuk sampai pada kebahagiaan hidup yang dapat ia rasakan di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat, yakni surga. Dan untuk itulah lafal doa yang biasa dibaca setelah sholat fardu ialah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa dakhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang maha damai sejahtera, dan darimulah segala kedamaian, yakni ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Dan kepadamulah kembali segala kedamaian. Maka hidupkanlah kami ya Tuhan kami dengan kedamaian, yakni ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Dan masukkanlah kami ke dalam surga negeri yang penuh kedamaian. Engkaulah yang maha memberkati ya Tuhan kami, dan hanya Engkaulah yang maha tinggi, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wallahu a'lam.